Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kabarnya sehat dan bahagia ya. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Kita langsung ke materinya ya. Struktur teks berita yang pertama itu ada judul. Judul dibuat menarik agar pembaca tertarik untuk membaca isi berita. Struktur yang kedua ada teras berita. Berisi bagian paling penting dalam berita yang merupakan rangkuman isi berita. Biasanya pada teras berita ini berisi unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Selanjutnya, struktur yang ketiga yakni tubuh berita. Berisi mengenai peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Biasanya inti berita pada struktur tubuh berita. Selanjutnya ada kaki atau ekor berita. Berisi mengenai informasi tambahan dari sebuah berita yang dilaporkan. Ini merupakan contoh berita. Nah, kita akan menganalisis nih struktur teks berita yang berjudul Merah Putih Berkibar, Indonesia Raih Medali Olimpiade Matematika di Inggris. Untuk judul, anak-anak sudah tahu ya judulnya yang mana? Ya, judulnya yang Merah Putih Berkibar, Indonesia Raih Medali Olimpiade Matematika di Inggris. Untuk teras berita terdapat pada paragraf pertama karena memuat mengenai unsur apa yang terjadi. Kemudian, struktur yang ketiga yakni tubuh berita terdapat pada paragraf 2 dan paragraf 3 karena berisi isi atau kejadian yang dilaporkan. Kemudian, pada paragraf keempat merupakan struktur kaki atau ekor berita karena merupakan informasi tambahan dari sebuah berita. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita itu ada 5. Yang pertama, kata baku, yakni kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa. Yang kedua, kalimat langsung. Maksudnya, kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh. Kemudian, kata kerja mental merupakan kata kerja hasil kegiatan pemikiran, diantaranya berpikir, merasa, membayangkan, menganalisis, atau berkesimpulan. Selanjutnya, konjungsi temporal merupakan kata sambung atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, kemudian, setelah, sejak, awalnya, atau akhirnya. Yang terakhir, keterangan waktu dan tempat. Nah, misalnya contoh keterangan waktu itu ada tanggal, bulan, pagi, atau malam. Kemudian keterangan tempat contohnya kota, negara, atau yang lainnya. Selanjutnya, kata baku. Ini merupakan contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Kalau anak-anak biasanya mengenal ijazah, sebenarnya ijazah itu tidak baku ya. Yang baku itu tulisannya menggunakan Z ya, ijazah. Nah, kemudian untuk kata izin, biasanya anak-anak menggunakan kata izin ya. Mohon maaf Bu Guru, saya izin ke kamar mandi. Nah, sebenarnya izin itu tidak baku loh anak-anak. Yang baku itu adalah izin menggunakan huruf Z. Nah, untuk contohnya bisa anak-anak lihat sendiri ya. Selanjutnya, kalimat langsung. Tadi kalimat langsung kan merupakan kalimat yang diucapkan oleh tokohnya ya. Nah, biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik 2. Contohnya di sini, kami sangat bangga dengan prestasi murid kami, kata Bapak Anwar, Kepala SMIT Takia Roshida. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat langsung, ya kan? Nah, selanjutnya ada konjungsi temporal. Nah, tadi ya sudah dijelaskan konjungsi temporal itu contohnya ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, atau akhirnya.
Ini merupakan contoh kalimat yang menggunakan konjungsi temporal. Pada kalimat pertama, para siswa berkumpul di halaman sekolah, kemudian mereka naik ke atas bus. Nah, huruf yang diwarnai berwarna hitam itu merupakan konjungsi temporal. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.